Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat ketemu kembali dengan Among Tani Pantura. Dalam kesempatan ini kami ingin membahas tentang pupuk anorganik, yaitu pupuk TSP dan atau SP36. Untuk TSP atau SP36 itu kandungan di dalamnya adalah ada unsur P-nya. Nah, ini wadah atau bentuk pupuk SP36 semacam ini yang subsidi zaman sekarang. Kalau yang dulu namanya TSP. Untuk itu mari kita bareng-bareng bahas bersama tentang ini. Nah, unsur P itu fungsinya untuk menunjang pertumbuhan akar. Satu, di perakaran biar kuat, biar luas, karena kunci utama itu di pertumbuhan tanaman itu fungsinya akar, karena akar itu sebagai pencari unsur hara, sebagai bahan makanan pokok suatu tanaman. Terus memperbaiki mutu, terutama yang berupa biji-bijian gabah yang dihasilkan untuk biji, misalnya kacang hijau, gabah, macam-macam, itu jelas rendemennya itu akan naik. Jadi bobot, kalau orang sini ngomong padi itu bobot, jadi ada bobotnya. Walaupun jumlahnya sedikit tapi berat. Karena berat itu karena bernas. Kalau orang sini namanya aos. Nah, terakhir yang fungsi tidak kalah penting itu ketahanan dari suatu produk tadi, mungkin lama disimpan. Nah, ketahanan lembaganya atau embrionya yang bakal, kalau embrio itu biasanya bahasa makhluk yang punya nyawa, tapi kalau bakal tunas itu biasanya di dunia pertanian itu namanya lembaga. Jadi misalnya disimpan itu agak lama, mungkin 1 tahun atau 1 musim atau lebih, itu kalau ditanam lagi prosentase tumbuh itu masih 90%. Nah, fungsi dan kegunaan unsur SP fosfat, super fosfat itu paling tepat atau paling banyak digunakan itu biasanya kalau di sini untuk mencegah itu rebah karena akaran biar kuat. Itu biasanya tanah-tanah yang tidak pernah kekurangan air, jadi selalu menggenang, itu lebih baik penggunaan lebih daripada tanah yang sering kering. Kalau yang sering kering biasanya unsur P-nya saya pelajari hampir rata-rata itu tidak kurang, terutama tanah-tanah yang sering saya katakan itu PMK atau PMK sudah memproses. Kalau yang aliran yang baru endapan sedimen itu aluvial, jadi itu masih kandungannya masih subur. Mungkin suatu saat kita juga akan menghadirkan dari Bapak penyuluh yang mengampu di desa kita ini. Insya Allah setelah nanti ini berjalan, kita juga sering berkoordinasi
supaya kita ada kemajuan dalam dunia ilmu pengetahuan pertanian. Begitu, cukup sekian. Mudah-mudahan sekedar sekelumit gambaran apa fungsinya pupuk tadi sedikit saya sampaikan. Hanya kita kembali tolong menjadi petani yang bijak. Artinya penggunaan apapun jangan berlebihan, sesuai dengan kebutuhan tanah. Kita tanah cek berapa kandungannya, kesuburannya, apa unsur yang kurang, kita bisa mensiasati. Jangan pakai ilmu kira-kira, kenapa kalau ada yang tanaman padi begitu dipupuk bukan tambah subur malah tambah mati. Itu suatu contoh. Jadi yang namanya makhluk hidup, baik itu tanaman, baik yang di dunia ini yang bergerak, walaupun itu seperti ini angin, kan tidak lihat apa warna angin, tapi rasa ada. Itu makhluk semua ciptaan Tuhan. Apa yang di muka bumi saya katakan makhluk. Jadi punya itu namanya kebutuhan, punya kegunaan masing-masing. Jadi jangan disapu rata, yang penting lahan sana ya harus disesuaikan. Mungkin lahan sana sudah subur, penggunaan pupuk N kita kurangi, kita alihkan ke lahan yang kurang subur. Kenapa sampai terjadi kekurangan ini? Itu karena apa? Petani sendiri ada kecerobohan, jadi tidak bisa mengkalkulasi berapa jumlah kebutuhan pupuk kita, berapa jumlah yang lain-lain, itu tidak dikalkulasi. Yang penting hantam saja, hantam. Nah, dengan demikian pasti suatu saat ada kepincangan. Suatu contoh ini, kekurangan pupuk di mana-mana. Karena apa? Tidak disiplinnya para petani itu awal mulanya, dalam pengawasan, dalam penggunaan tidak dikontrol. Sedangkan sana sudah punya aturan bahwasanya 1 hektar itu kebutuhan sekian, tapi ternyata petani yang penting punya duit, dipupuk lagi tanpa memperhitungkan, sehingga yang menang-menang, yang kalah-kalah. Mungkin itu aja, sekedar memberi masukan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.